Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rahmat Fadila, NIM 1911152901. Di sini saya akan membahas tentang soal untuk ujian akhir semester Soal yang pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Apa itu integral? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Untuk apa sih mempelajari integral? Integral sangat penting di dalam teknik, ruang, statistik, dan analisis ilmiah. Kita juga akan menggunakan integral untuk menemukan pusat massa, tekanan balok pada suatu konstruksi, kekuatan yang diberikan oleh motor, dan juga jarak yang ditempuh oleh roket, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita temukan menggunakan integral diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pada bidang matematika untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan dalam IT seperti dalam penggunaan artificial intelligence, di mana AI itu merupakan suatu kecerdasan buatan yang semua tingkah lakunya telah diprogram sebelumnya agar dapat bergerak sesuai dengan keinginan. Yang kedua adalah komputer grafis, yang mana digunakan dalam teknik pencahayaan atau ray tracing. Yang ketiga adalah pada bidang ekonomi, seperti dalam mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Dan soal nomor 2, misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1930 seperti yang terlihat oleh Bapak kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai dengan 2000. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000 terdapat rentan tahun selama 10 tahun. Dan dengan menggunakan teori penjumlahan Riemann, maka untuk mencari jawaban pada soal itu adalah dengan menggunakan rumus jumlah Riemann dengan n-nya sama dengan 10. Dan berdasar gambar pada soal, maka didapatkan hasil F1-nya itu 6200 dan seterusnya. Jadi F1 6200, F2 itu 6300, F3 itu 6500, F4 juga sama 6500, F6-nya F5 6600, F6 6700, F7 6800, F8 7000, F9-nya 7200 dan F10-nya 7200. Dan ketika dijumlahkan semuanya adalah total 67.000 barrel. Soal nomor 3, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contohnya. Apa sih itu galat? Galat atau biasa yang disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Pasti akan selalu ada selisih. Dan selisih itulah yang disebut dengan galat atau error tadi. Galat mutlak adalah nilai mutlak suatu galat. Galat relatif adalah perbandingan antara galat mutlak. Oke, secara umum galat sumbernya ada dua, yaitu galat pemotongan atau galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Yang kedua adalah galat pembulatan, yaitu galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Dalam implementasinya, kedua galat tersebut kerap muncul bersamaan, sehingga galat total yang dihasilkan oleh sebuah proses metode numerik adalah galat pemotongan dan galat pembulatan. Jumlah kedua galat tersebut disebut juga dengan galat total. Soal pada galat, hasil pengukuran sebuah jembatan sama dengan 1999 cm dan juga hasil pengukuran sebuah paku sama dengan 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm untuk jembatan dan juga 10 cm untuk paku, hitung galat mutlak dan galat relatif dalam persen dari kedua hasil pengukuran di atas. Manakah yang memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Jawabannya adalah untuk galat mutlak, jembatan galat mutlaknya sama dengan pengukuran sebenarnya, yaitu 10.000 cm dikurang dengan hasil pengukuran kita, yaitu 9.999. Hasilnya adalah 1 cm. Sedangkan paku galat mutlaknya adalah 10 dikurang 9 sama dengan 1 cm. Untuk galat mutlak jembatan paku
hasilnya sama-sama 1 cm. Dan untuk galat relatif jembatan sama dengan 1 dibagi 10.000 dikali 100% ya, sama dengan 0,01%. 1 didapat dari galat mutlak dibagi dengan pengukuran yang sebenarnya, dan untuk paku galat relatifnya sama dengan 1 dibagi 10 dikali 100%, yaitu 10%. Kesimpulannya, hasil pengukuran jembatan lebih baik dari hasil pengukuran paku karena galat relatif dari pengukuran jembatan lebih baik atau lebih kecil daripada. Dari saya terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.